Shalom saudara, kembali kita berjumpa dalam program ringkasan Sekolah Sahabat Harian dari Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Dan kita tiba pada hari Jumat yang merupakan rangkuman keseluruhan sepanjang pelajaran di pekan ini. Dalam pelajaran Sekolah Sahabat pekan ini kita memiliki judul Yesus Korban yang Sempurna. Dan sebelum lanjut mari kita berdoa dan memohonkan Roh Kudus untuk menuntun kita. Bapa di surga, saat kami mempelajari kembali ringkasan Sekolah Sahabat Harian dan di hari Jumat sebagai penutup dari pelajaran sepanjang satu pekan ini, biarlah Roh Kudus-Mu yang boleh menolong kami, menuntun kami untuk mengerti pelajaran yang kami telah pelajari sepanjang satu pekan ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara, sepanjang pekan ini kita telah belajar bagaimana Yesus adalah korban yang sempurna. Mengapa satu pengorbanan diperlukan? Itu salah satu topik yang kita pelajari pada pekan ini, terutama di hari Minggu. Pengorbanan diperlukan oleh karena dalam Ibrani 9 ayat yang ke-22 dikatakan bagian akhir, tanpa penumpahan darah, artinya tanpa pengorbanan, maka tidak ada pengampunan. Kata pengampunan di sini adalah remission. Tidak hanya sekedar memberikan sebuah pengampunan atau memberikan maaf, tapi adalah sebuah tindakan di mana untuk menyingkirkan dosa, menghapuskan dosa. Tidak hanya memberikan sebuah pengampunan dan penghapusan dosa, di dalam pelajaran hari Rabu, mengutip dari Ibrani 10 ayat yang ke-10 dikatakan, dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Pengorbanan Kristus tidak hanya memberikan pengampunan dan juga tidak hanya memberikan penghapusan dosa atau menyingkirkan dosa, membereskan masalah dosa hingga tuntas, tapi pengorbanan Kristus juga memberikan sebuah keadaan kita dikuduskan, menyempurnakan kita. Oleh karena itu dikatakan korbannya adalah satu korban yang sempurna, karena selain mengampuni dan menghapuskan dosa, tapi juga menguduskan umat Tuhan. Kata pengudusan di dalam Alkitab merujuk kepada satu kondisi di mana umat Tuhan tidak hanya ditutupi kesalahan masa lalu, tapi bagaimana dia dalam kehidupan setelah dia dibenarkan, dia boleh hidup dalam ketaatan kepada hukum Tuhan. Boleh hidup dalam satu situasi di mana kehidupannya mengalahkan setiap kebiasaan buruk dan kebiasaan dosa yang selama seumur hidupnya membelenggu hidupnya di dalam belenggu dosa. Dan dalam pelajaran di hari Kamis, kita diingatkan pula bahwa akan ada satu hari penghakiman. Satu hari di mana masalah dosa benar-benar akan dituntaskan dan nasib umat Tuhan akan ditentukan kepada keselamatan atau kepada kebinasaan. Dan saudara, kalau kita mendengar kata penghakiman seperti sesuatu yang menyeramkan, kita berpikir bagaimana kita orang berdosa bisa lolos dalam hari penghakiman yang ada di surga, dalam penghakiman ilahi. Tetapi kita diingatkan bahwa oleh darah Kristus ini kita mendapat satu jaminan kita akan mendapatkan kelepasan. Dalam pelajaran di hari Jumat ini, satu kutipan dari Profesor Jerry Moskala, dia mengatakan demikian. Ini dia membayangkan bagaimana Kristus meloloskan kita dalam hari penghakiman ilahi. Darahku cukup untuk si pendosa. Orientasi hidupnya adalah padaku. Sikapnya terhadapku dan orang lain adalah hangat dan tidak egois. Dia dapat dipercaya. Dia adalah hambaku yang baik dan yang setia. Saudara, bisa Anda bayangkan bagaimana di hari penghakiman Yesus dengan darahnya yang sempurna, yang tidak bernoda, tidak bercacat, menjamin kelepasan kita dari setiap tuntutan daripada setan yang menjerat kita pada hari penghakiman. Tapi bila mana kita datang kepada Kristus, memohonkan kepadanya satu jaminan dan menyatakan iman kita kepadanya, maka darahnya lebih dari cukup dan sangat sempurna memberikan kepastian kelolosan pada hari penghakiman ilahi yang ada di surga. Dan ini menimbulkan sebuah pertanyaan dalam benak kita. Apakah berarti kemudian segala tindakan saya, segala perilaku saya, segala pelayanan dan juga pekerjaan saya di dalam mengerjakan pekerjaan Tuhan tidak memiliki arti apa-apa? Saudara, satu pernyataan di dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 mengatakan kepada kita, ini bicara dalam nubuatan 70 minggu dan
dalam nubuatan ini berbicara bagaimana Yesus akan mengakhiri setiap persembahan korban. Dalam Daniel 9 ayat yang ke-27 dikatakan, Raja itu akan membuat perjanjian itu menjadi berat bagi banyak orang selama 1 kali 7 masa. Pada pertengahan 7 masa itu ia akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Dan di atas sayap kekejian akan datang yang membinasakan, sampai pemusnahan yang telah ditetapkan menimpa yang membinasakan itu. Baik, Ibrani 9 ayat yang ke-27 Anda bisa temukan dalam pelajaran di hari Jumat. Dalam ayat tadi kita mendapat satu kalimat dikatakan bahwa Yesus akan menghentikan korban sembelian dan korban santapan. Sebenarnya ayat ini merujuk kepada penggenapan bahwa tidak ada lagi diperlukan segala jenis persembahan dalam bait suci yang ada di dunia. Karena setiap hewan yang dipersembahkan di sana menggambarkan atau melambangkan pengorbanan Kristus. Sehingga kematian Kristus menghentikan setiap bentuk ritual upacara keagamaan dalam bait suci. Tapi saudara, ini juga punya makna bahwa kadangkala kita manusia berpikir, saya sudah melakukan pekerjaan Tuhan, saya sudah melayani Tuhan, saya mengorbankan harta saya untuk pekerjaan Tuhan, dan kadangkala kita anggap sebagai sebuah persembahan kita kepada Tuhan. Tapi Alkitab mengatakan pengorbanan Yesus menghentikan semuanya itu. Manusia tidak bisa meraih apapun dengan apa yang dilakukannya, dengan perbuatan baiknya, pekerjaan pelayanannya, pekerjaan Tuhan yang dilakukannya, itu sesuatu yang baik, tetapi tidak pernah menggantikan kenyataan atau fakta bahwa kita diampuni, kita dihapuskan dosa kita lolos pada hari penghakiman, bukan karena setiap pekerjaan baik kita, tetapi oleh karena darah Yesus yang sangat sempurna untuk mengampuni, menghapuskan dosa dan meloloskan kita pada hari penghakiman. Dengan demikian, apakah berarti setiap perbuatan baik tidak diperlukan? Apakah seseorang menjadi orang Kristen tidak perlu untuk melakukan pelayanan dan pengabdian kepada Tuhan? Di dalam Titus pasal yang kedua, ayat yang ke-11 dan ayat yang ke-11 dan yang ke-12 mengatakan, Titus pasal 2 ayat 11 dan 12 mengatakan, karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Jadi saudara, kasih karunia Kristus pada akhirnya juga akan mendidik kita, mengajar kita meninggalkan sikap hidup kefasikan dan sikap hidup duniawi, dan sebagai gantinya hidup bijaksana, adil atau hidup benar dan beribadah kepada Tuhan. Sehingga saudara, kalau kita mau bertanya apakah perbuatan baik pelayan kepada Tuhan tidaklah berguna, dalam menghadirkan keselamatan tidak ada kredit dari setiap perbuatan baik kita. Tetapi bagaimanapun juga sebagai seseorang yang telah diampuni, yang dijamin penghapusan dosanya, yang dijamin akan lolos pada penghakiman ilahi dan setan tidak bisa menuntut kita kepada kebinasaan, hingga pada akhirnya sebagai orang yang telah diselamatkan, sebagaimana Titus 2 ayat yang 11 dan yang ke-12, kasih karunia Tuhan akan mendidik kita untuk meninggalkan dosa, meninggalkan hidup fasik dan hidup keduniawian, dan sebagai gantinya kita akan memilih untuk hidup bijaksana, hidup benar, beribadah dan taat kepada Tuhan. Dan biarlah sepanjang pekan ini boleh menolong kita sebagai umat Tuhan untuk lebih mengerti bahwa Yesus sebagai korban yang sempurna sudah sangat cukup apa yang dilakukannya untuk menyelamatkan kita. Dan lewat pengorbanannya seharusnya menolong kita untuk mengerti bahwa kasih karunia Tuhan bukanlah untuk disia-siakan, namun oleh karena kasih karunia-Nya yang menyelamatkan, menyempurnakan dan menguduskan kita, menghapuskan dosa kita, seharusnya kita semakin rindu untuk meninggalkan hidup fasik, hidup keduniawian, hidup dalam dosa, dan sebagai gantinya hidup bijaksana, hidup benar, hidup adil, dan lebih taat serta beribadah kepada Tuhan. Demikian pelajaran Sekolah Sahabat pada sore hari ini. Tuhan memberkati kita.